Terkejut bergetar dari perlakuan ini, Do Minjun teringat masa lalu dengan sang gadis yang bercerita banyak sambil bertanya tentang diriku. Namun aku belum bisa menjawab. Yang pasti dia adalah gadis baik hati. Bahkan ia mengajakku untuk tinggal sementara di rumahnya. Namun ketika di rumah mereka melihat berita kematian si gadis. Ia hanya terdiam melihat kelakuan orang tuanya yang sangat kejam. Saat sang ayah melirik ke arahku, Do Minjun dengan cepat menutup sang gadis dan berpindah tempat ke pemakaman. Menangis di depan makam palsu yang dibuat oleh orang tuanya, kini nggak tahu harus berbuat apa lagi. Akhirnya teringat satu harapan, yaitu pergi ke kampung halaman. Perbedaan yang tidak masuk akal, sang gadis pun berterima kasih dengan kalimat perpisahan. Do Minjun justru mengajaknya untuk pergi bersama dan berjanji akan melindunginya. Kembali pada waktu saat ini, aku mengatakan kalau aku adalah Choi Song-yi, wanita paling terkenal di Korea. Apa kamu tidak tahu? Apa kamu nggak punya teknologi informasi? Tersadar kalau dia bukanlah gadis di masa lalu, pandangan Minjun pun tertuju pada sepatu yang dikenakan oleh Song-yi. Lalu teringat kalau ini mirip dengan kejadian yang ada di penglihatanku dalam mimpi. Sang paman berasumsi kalau Song-yi adalah reinkarnasi dari gadis itu. Terus kalau kamu benar bisa melihat masa depan, apakah setelah kamu tahu sepatu itu milik Song-yi, kamu akan menolongnya dari kematian seperti di masa lalu? Atau kamu abaikan? Saat persiapan sebelum syuting, Song-yi bercerita kalau kemarin itu Yura yang memulai masalah duluan. Lalu pria yang juga dosenku itu datang mengembalikan dompet dan mengatakan kalau wajahku itu mirip dengan kenalannya. Lalu ketika ada gadis muda datang hanya menyapa diriku, aku pun menasehati kalau jangan hanya menyapa idolamu saja, tapi lihat di sebelahku ada sahabatku yaitu Saimi. Kalian juga harus sopan dan memperlakukan sama dengan yang lain. Waktu jam pulang kantor sudah tiba, Wikyu mengajak para seniornya untuk segera pulang. Atasan yang melihat sikap si anak baru yang kurang ajar ingin sekali memberi paham, namun dihentikan oleh yang lain. Alhasil dialah yang memberi paham. Jadi kalau di sini sopan santun itu adalah yang utama. Kemarin kamu ditawari minum oleh atasan, malah bersikap seperti itu. Jadi sekarang kamu belikan minum untuk yang lain. Merasa menjadi superior, ia pun kembali ke meja dan menyapa yang lain. Sedangkan di mejanya Wikyung, kita semua melihat foto keluarga pimpinan perusahaan. Ternyata dia adalah putra kedua pimpinan. Putra kesatunya adalah CEO kita. Datang sambil membawa kopi, para senior pun tersenyum menyapa dan mengajak pulang bersama. Minum bersama dengan kakak pertama, Wikyung bercerita kalau penyamarannya di kantor berhasil dengan sempurna. Merasa di bagian perut terasa sakit, Songyi meminta temannya untuk datang. Namun ia menolak, malahan ia menyuruh untuk hubungi saja ibumu atau ambulans. Daripada itu terjadi, Songyi memilih berdandan untuk mencari obat saja sendiri. Do Minjun yang bisa mendengar gerak-gerik dari Songyi, ia pun keluar tanpa mengatakan sesuatu. Hingga Songyi menyapa dan bertanya. Lalu Minjun pun menjawab kalau aku mau keluar karena ada urusan di rumah sakit. Mereka berdua pun kini pergi ke rumah sakit. Do Minjun mengatakan kalau Songyi mungkin terkena usus buntu. Jadi panggilkan ahli bedah. Memasuki ruang tindakan, Songyi berpesan kalau Do Minjun kamu harus di sini menungguku. Selesai operasi, dokter menyarankan untuk berjalan perlahan di lorong rumah sakit.
Salju pertama pun turun, itu mengingatkanku pada kejadian dengan gadis di masa lalu. Dengan membaca ramalan zodiak, Dominjun mengatakan kalau Songyi, kamu itu harus berhati-hati dengan air. 안 그래? Esok paginya di rumah sakit, Wee Kyung datang menjenguk, tetapi dicegat oleh security karena yang masuk ruangan ini harus memiliki izin. Kemudian Min Jun pun keluar dan security mengatakan kalau dia adalah manajer yang menemani Songyi semalam. Semakin terkejutlah dia, lalu berusaha masuk buat menemui Songyi. Sampai akhirnya Saemi juga datang menjenguk. Saemi menyarankan Songyi untuk mengabari ibumu. Tapi ia malah mengalihkan pembicaraan dan mencari ramalan zodiak yang disebutkan oleh Do Minjun. Tapi aku nggak menemukan ramalan itu. Do Minjun mengatakan kepada sang paman kalau ia baru saja memperingati Songyi tentang penglihatan kejadian terjatuhnya gadis bersepatu hijau ke dalam air. Di tengah pembicaraan ini, telepon kuno yang jarang orang ketahui tiba-tiba berbunyi. Ternyata yang menghubungi adalah Jae Songyi. Ia bertanya, di manakah ramalan yang kamu katakan? Kalau begitu, aku minta bantuanmu. Mendatangi perpustakaan, Minjun menyebutkan buku-buku bertemakan fiksi imajinasi yang diminta oleh Songyi. Mengejek yang karena menganggap buku ini gak masuk akal, Songyi malah mengejek balik buku yang Minjun sukai tentang kerajaan kuno. Bahkan Minjun mengklaim kalau buku ini adalah yang terbaik selama 400 tahun, melebihi Harry Potter. Songyi pun kembali menanyakan, sebenarnya usiamu sekarang sudah berapa tahun? Sang ibu yang sengaja ingin diliput wartawan saat menjenguk putrinya, yaitu Chae Songyi, sudah menyiapkan berbagai rencana. Sedangkan sang adik yang berniat menjenguk sebentar sambil mengatakan kalau kakak nggak usah ngirimin duit lagi ke rumah. Karena uangmu itulah yang bikin keluarga kita seperti ini. Sampai aku kehilangan sosok ayah. Lalu sang ibu dengan wartawan pun datang berdoyong-doyong datang meliput tangisan palsu dari sang ibu. Sang adik pun kesal meninggalkan kamar dan Songyi mengusir sang ibu dengan para wartawannya. Sang ayah yang ingin menjenguk putrinya terdiam melihat anak keduanya yang baru selesai dari rumah sakit menjenguk kakaknya. Teringat masa lalu saat sang ayah membawakan ayam kesukaan Songyi dengan bahagia. Namun sekarang hanya tinggal kenangan. Di ruang Pak Direktur seusai mengecek darah, ia dihubungi atasan untuk bertemu. Baru saja menaiki tangga, kesadarannya kian berkurang. Dan dirinya tiba-tiba terjatuh. Coba menghubungi seseorang, rupanya ada yang menghentikan pergerakannya. Setelah itu, berita kepergian Pak Direktur yang disebabkan oleh penyakitnya sendiri disampaikan oleh anak pertama pemilik perusahaan. Berdandan untuk tetap terlihat cantik, sang manajer memberitahu Songyi kalau sepatumu ada yang hilang. Namun barang-barang lainnya masih ada. Kata para petugas, semua barang ada di tempatmu. Kemungkinan yang tahu itu adalah tetanggamu, yaitu Do Minjun. Telepon kunonya pun berdering lagi. Songyi menanyakan tentang sepatu miliknya dan minta segera dikembalikan. Sedikit pertengkaran, Minjun pun tetap nggak mau mengakui dan menyembunyikan di loker miliknya. Bertemu dengan Yura wanita yang paling kubenci, ia mengatakan kalau kamu janganlah datang ke pesta pernikahan di kapal pesiar nanti. Kenapa kamu malah melarangku? Apa kamu takut bersaing? Karena nantinya hanya ada fotokulah yang tayang. Walaupun kamu sudah susah payah menyiapkan penampilan terbaikmu. Setelah itu, aku pun pergi dari hadapannya. Dan ia mengatakan akan menyerang Songyi atau aku yang akan menyerang diriku sendiri. Mendengar rekaman suara ponsel Songyi,
Mijun melihat tayangan berisi selebritis akan berdatangan ke pesta pernikahan mewah di kapal pesiar, termasuk Song Yi yang berada di sana, dan semakin tepat dengan penglihatan yang kurasakan kemarin.